Kisah Damarwulan episode kelima Senjata Minak Jinggo satu persatu terungkap. Jangan lupa di-subscribe dulu, agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia Menak Jingga terungkap. Damarwulan kini resmi menjadi pelayan pribadi Wahita, salah satu selir favorit Menak Jingga. Ini adalah langkah besar dalam misinya, tetapi juga berbahaya. Jika identitasnya terbongkar, ia akan menghadapi hukuman mati di tangan Menak Jingga. Namun, di balik tugasnya melayani Wahita, ada satu tujuan utama: menemukan kelemahan Menak Jingga. Mendekati Wahita, hari demi hari, Damarwulan melayani Wahita dengan penuh kesopanan dan kehati-hatian. Ia membawa minuman, menyiapkan pakaian, bahkan menemani Wahita saat ia berjalan-jalan di taman istana. Awalnya, Wahita bersikap dingin. Namun, seiring waktu, ia mulai menunjukkan ketertarikan pada pemuda yang tampak berbeda dari pelayan lainnya. Suatu malam, Wahita duduk di balkon istana, menatap bulan yang bersinar terang. Damarwulan berdiri di dekatnya, menunggu perintah. "Kau orang yang aneh, Jaka Lalana," kata Wahita tiba-tiba, berbeda dari pelayan lain. Damarwulan tersenyum samar. "Apa maksud Tuan Putri? Kau tidak takut? Biasanya, pelayan di sini selalu gemetar di dekatku, atau di dekat Menak Jingga." Damarwulan tidak langsung menjawab. Ia tahu, ini adalah saat yang tepat untuk menggali informasi lebih dalam. "Bagaimana mungkin saya takut? Tuan Putri, bukankah istana ini penuh kemegahan dan keindahan?" katanya dengan hati-hati. Wahita tertawa kecil. "Kemegahan? Ya, mungkin, tapi juga penuh intrik dan darah." Damarwulan pura-pura tertarik. "Apa maksud Tuan Putri?" Wahita memandangi bulan sejenak, lalu berkata dengan suara pelan, "Kau tahu, tidak ada yang bisa mengalahkan Menak Jingga. Satria Majapahit, prajurit terbaik. Semua sudah mencoba, dan mereka semua gagal." Damarwulan mendekat sedikit. "Mengapa?" Wahita menatapnya tajam, seolah ragu untuk berbicara. Namun akhirnya, ia menghela napas dan berbisik, "Karena senjatanya, gada wesi kuning." Damarwulan menahan napas. "Ini dia, gada wesi kuning, senjata sakti Menak Jingga." Wahita melanjutkan, "Senjata itu bukan senjata biasa. Diberkati dengan ilmu gaib, tidak ada satupun manusia yang bisa bertahan dari pukulannya. Sekali terkena, hancur sudah." Damarwulan berpura-pura terkejut. "Luar biasa. Tidak heran Majapahit tidak bisa mengalahkannya." Wahita tersenyum kecil. "Bukan hanya itu, ada rahasia lain tentang senjata itu." Tapi, Wahita semakin mendekat. Suaranya semakin pelan. "Aku tidak bisa mengatakannya di sini. Mata-mata Menak Jingga ada di mana-mana." Damarwulan menyadari bahwa Wahita menyimpan lebih banyak rahasia. Namun, sebelum ia bisa bertanya lebih lanjut, langkah kaki terdengar di belakang mereka. Ancaman dari Sekar Tanjung. Damarwulan segera mundur selangkah. Ketika melihat Sekar Tanjung, selir lainnya berdiri di pintu balkon. Tatapannya tajam, penuh kecurigaan. "Apa yang kalian bicarakan?" tanyanya dingin. Wahita tersenyum santai. "Hanya berbincang ringan, Sekar." Sekar Tanjung tidak terlihat puas dengan jawaban itu. Ia menatap Damarwulan, lalu berkata dengan nada dingin, "Kau pelayan baru, bukan? Hati-hati. Istana ini bukan tempat bagi mereka yang menyimpan niat tersembunyi." Damarwulan menunduk hormat. "Saya mengerti, Tuan Putri." Setelah Sekar Tanjung pergi, Wahita berbisik pelan, "Hati-hati dengannya. Dia lebih setia pada Menak Jingga dibanding siapapun." Damarwulan mengangguk. Situasi semakin berbahaya. Namun, ia sudah mendapatkan satu petunjuk penting. Gada wesi kuning adalah kunci kekuatan Menak Jingga. Ia hanya perlu mencari cara untuk melenyapkan senjata itu. Bersambung ke bagian 6, pengkhianatan di Blambangan. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini. Dan nantikan sejarah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.